Yang berukuran besar yang kita temukan di TPH ini bobotnya jauh lebih besar. Jadi ini saya perkirakan bobotnya mencapai 40. Banyak sekali tuh. 5 janjang. Dan pemanennya pun juga pemanen super dari Riau. Lagi dikumpul 5. Ya. Ini buah yang dipanen berjumlah 5 tandan dengan kualitas kemasan. Salam tandan berduri. Semangat untuk petani sawit swadaya. Hari ini kita kembali panen di salah satu kebun milik petani. Jadi varietas yang ditanam di kebun ini dari jenis PPKS yang ambi. Di kondisi tanamannya sudah mencapai masa produktif ya, yang sangat produktif. Yang mana umur tanamannya ini sudah mencapai 10 tahun lebih. Jadi ada yang seperti ini tingginya. Jadi ini pohon yang sudah cukup tinggi. Ini pohon super. Jadi masaknya banyak sekali tuh. 5 janjang. Dan pemanennya pun juga pemanen super dari Riau. Ya. Jadi ini pohon kelapa sawit yang masak 5 tandan satu pohon ya, dari jenis PPKS yang ambi. Satu pohon jatuh. Lanjut lagi. Ini tandannya besar-besar dan masak semua. Jadi salah satu keunggulan kelapa sawit PPKS yang ambi atau jenis yang ambi adalah tandannya yang besar. Ini kita temukan satu pohon di kebun ini yang masak. Tandannya itu ada berjumlah sekitar 7 tandan. Ini lagi proses pemanenan ya. Jadi ini kita masih menggunakan dodos. Yang digunakan saat ini dodos dengan tangkai kayu ulin. Jadi panjang dodosnya ini sekitar 2 meter lebih ya, atau 3 meter kali ya. Jadi ini sudah ada 3 tandan yang turun dengan masakan yang bagus. Saat ini dipanen sekitar 5 tandan, satu pohon 5 tandan. Ini luar biasa. Jadi baru kita temukan hari ini di kebun ini yang masak satu pohon 5 tandan. Dan kualitas kemasakannya juga sempurna ya. Ini warnanya merah dan brondolannya juga sudah jatuh. Fik ya, ini ada 5 buah yang terdapat di pohon ini. Ya. Ya, gede-gede ya dan matang semua lagi ya. Inilah buah yang dipanen dari kebun ini. Jadi kondisi kemasakannya bagus, kualitasnya bagus dan banyak. Besar ini ya. Ini coba lihat. Ya. Tadi sudah berapa tandan yang dipanen sebelumnya, Mas? Sudah 7 tandan. 7 tandan. Ya. Oh, di sana ada juga yang seperti ini. Maksudnya? Yang masaknya banyak. Oh. Baru ini aja yang matangnya. Satu pohon. Pohon. Oh. Ya minimal 4, Sudah diturunkan 3. ada Kumpul. Ini beratnya sudah di atas 25 kilo ya. Ini ada sekitar antara 20 sampai 25 kilo beratnya. Dan ada cuma 4 tandan. 5 ya? 5 sama yang di situ. Nah, itu lagi dikumpul. 5. Ya. Ini buah yang dipanen berjumlah 5 tandan dengan kualitas kemasakan yang seperti ini. Merah sekali. Dari pohon yang baru setinggi ini. Ini kemarin terakhir kita pupuk menggunakan NPK 1616 dari merek Yara Mila. Panen sudah dilaksanakan mulai pagi tadi. Saat ini sekitar jam 12. Kondisi kebunnya ini bagus ya, dalam arti
dari warna daunnya, bentuk buah yang ada, yang ini. Bentuk buah yang di pohon ini juga cukup besar dengan postur batang yang besar dan pelepah dan daun pelepah yang panjang Kalau ini juga serta warna hijau, ya. anggrek lain di sini. Ya, potongnya mepet. Terus gitu. Nah, gitu. Ya. Jadi ini prosedur yang benar. Jadi tangkai-tangkai yang masih panjang itu harus dipepetkan ke buah untuk kualitas panen yang bagus. Ya, Kang. Ya. Biasanya sih standarnya pakai parang atau kampak, Kang. Yang manen ini bawa parang. Jadi langsung nah ini. Jadi tandan-tandan yang panjang seperti ini, karena hasil menggunakan egrek itu tidak bisa mepet, itu harus dipotong. Karena persyaratan di pabrik, buah yang bagus adalah buah yang dipotong mepet tangkainya, seperti ini ya. Nah, ini sudah cukup bagus. Nah, ini. Oke, sip, seperti itu Kang ya, cara panennya. Iya. Oke. Ini secara umum kondisi kebunnya. Jadi di area sebelah sana itu banyak pohon-pohon yang tiba-tiba mati. Saya kurang tahu penyebabnya, tapi yang jelas ini sepertinya kurang bagus dari awal penanaman. Mungkin bibitnya kurang diseleksi waktu penanaman. Jadi bentuk daunnya seperti ini. Ini ada beberapa pohon, sekitar 15-an pohon yang seperti itu dan terkumpul di area ini. Namun untuk area yang sebelah sini, ini normal semua pohonnya. Jadi bentuk daunnya subur, buahnya juga terlihat besar-besar. Ini kita coba. Kecil, cuman banyak ini. Ini banyak. Ini ya, cuma agak kecil. Ini berapa nih turun Kang? Berapa ini? Banyak. Masih satu lagi nih. Oh ya Kang. Ya. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ini ada 5 tandan dan masih dipanen sementara satu lagi. Ya. Jadi ini profil pohon kelapa sawit jenis PPKS yang ambi. Ya. Itu pohon yang dipanen. Jadi totalnya 6 ya, 6 pohon 6 buah yang ada di pohon ini. Yang pohon ini tidak terlalu besar ya. Ini rata-rata hanya sekitar 10-an kilo ini. Saat ini di rotasi bulan Mei awal, rata-rata kebun kelapa sawit mengalami peningkatan produksi. Jadi ini tandan-tandan yang telah dipanen masih terkumpul di sini, belum dikumpulkan di TPH. Ini hampir semuanya berkualitas baik ya. Tingkat kematangannya hampir sempurna. Ya, ini yang agak kurang matang ini. Kalau yang ini sudah lewat matang, lewat masak ya. Nah, ini banyak berondolannya. Sudah banyak berondolannya. Dan ini kondisi kebunnya juga bersih. Kemarin habis disemprot untuk gulma-gulma kayu seperti ini menggunakan racun triklopir plus glifosat, sehingga ini kondisinya kebun masih bersih. Ya, itulah proses pemanen buah sawit menggunakan egrek yang agak sulit ya, karena ini tingginya tanggung nih, karena tangkai egreknya sangkut sepertinya di bagian bawah. Nah, itu dia nyentuh tanah yang ujungnya. Nah, satu buah sudah jatuh. Dan ini kondisi pohonnya sepertinya kekurangan unsur hara ya. Ini ada yang nampak di bagian bawah daun, sedangkan yang di bagian atas sini, ini kondisi daunnya masih hijau. Jadi ini sepertinya memerlukan pemupukan jenis pupuk yang mengandung magnesium. Jadi nanti mungkin untuk beberapa pohon yang ada di sekitar sini, karena ini nampak di satu lokasi ini aja, ini kekurangan unsur magnesium. Nanti kita coba gunakan kiserit. Kebetulan kita masih punya stok 1 karung kiserit yang bisa kita aplikasikan untuk beberapa pohon yang ada di sini. Jadi ini hasil panen dari pohon yang seperti ini. Ini masih menghasilkan buah, namun
tidak maksimal ya. Ini dibandingkan dengan ukuran yang normal di kebun ini termasuk cukup kecil ini. Ini sekitar 12-an kilo. Hasil panen yang bagus. Jadi pemanen itu harus memotong tangkai buah itu mepet dengan buah, karena persyaratan di pabrik mengharuskan buah-buah yang dipanen itu mepet tangkainya. Nah, ini salah satu pohon yang buahnya besar. Nanti kita lihat bagaimana proses panennya. Ini yang kondisi tinggi ideal yang sesuai dengan panjang tangkai ekreknya. Jadi posisi buahnya seperti ini. Ini kalau dilihat sekilas dari video gini, ini termasuk buah yang besar ya dan banyak untuk ukuran pohon setinggi ini. Ini PPKS yang Ambi memang memiliki keunggulan tandan yang besar dan pohon yang kokoh seperti ini. Lanjut di sebelah sini. Ini seberapa besar buah yang diturunkan. Jadi pelepahnya juga besar-besar ya. Ini untuk jenis PPKS yang Ambi ini, panjang pelepahnya juga sekitar 6 meter lebih nih ya. Dilihat dari bentuk ini. Nah, itu satu buah jatuh ya. Sudah ada 2 buah. Yang di sebelah sini buahnya banyak. Ini akan banyak dipanen hari ini karena sepertinya sudah matang semua ini. Jadi satu keanehan di batang ini, pohon ini awalnya tumbuh besar, kemudian kemarin beberapa tahun yang lalu itu terjadi kerusakan pada pertumbuhan daunnya, termasuk juga batangnya. Jadi ini mengecil di bagian kecil ini. Kemarin sempat hampir mati pohon ini. Jadi daun-daunnya mulai mengering dan tunasnya mulai tampak mengecil. Kemudian kita lakukan proses pembersihan pelepah. Jadi pelepah-pelepah yang mengering kita bersihkan habis, sisa pucuknya saja, dan akhirnya ini kembali pulih. Jadi sekarang sudah pulih kembali. Ini buahnya banyak sekali meskipun kecil-kecil ya, karena memang mulai dari titik ini pertumbuhannya menjadi kecil. Ini masih agak pendek, jadi kita gunakan dodos untuk panen. Jadi bentuk buahnya ini sempurna. Untuk kondisi pohon yang pernah mengalami masalah di pertumbuhan batang, ini saat ini kondisinya sempurna kembali, meskipun agak kecil batang yang di atas ini, tapi ini tajuk tanamannya sempurna ini ya, subur kembali. Saat ini proses panen sedang berlangsung. Jadi karena pertumbuhannya sempat terhambat, jadi sekarang tinggi pohon ini tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan yang di sebelahnya ini, yang sudah mencapai tinggi 3 meter pohonnya. Untuk tanah di sini nih, tanahnya dulu bekas digunakan untuk lahan pertanian, untuk tanaman hortikultura. Jadi ini bekas-bekas bedengan yang dulu dibuat saat tanaman kelapa sawit masih kecil. Kemudian ditanam di sini, di sela-sela pohon sawit ini, tanaman hortikultura. Jadi yang saya maksud kerusakan itu seperti ini, terjadi kerusakan pohon seperti ini. Ya. Nah ini salah satu pohon yang sempat mengalami kerusakan dalam pertumbuhannya. Tiba-tiba beberapa daun itu mengering dan pucuknya tiba-tiba rusak dan akhirnya tumbuh lagi seperti ini. Ini tumbuh baru. Ini yang daun-daun lamanya seperti ini. Jadi kerusakan tuh mulai dari awal terjadi kerusakan. Apabila ada dari viewer yang mengetahui penyebab dari penyakit seperti ini, bisa berbagi komentar di kolom di bawah
video ini. Jadi seperti inilah kondisi panen hari ini untuk kebun sawit dengan populasi 250 pohon. Di total awal populasi kebun ini sekitar 290. Namun karena banyak pohon yang rusak seperti ini dan akhirnya mati, maka populasi tanaman yang produktif saat ini sisa 250 pohon. Panen kelapa sawit dari pohon-pohon PPKS Yang Ambi. Di kelapa sawit PPKS Yang Ambi yang berumur sekitar 10 tahun. Seperti ini kondisinya, saat ini sedang dilaksanakan panen. Sini sudah mulai menggunakan egrek ya. Tangkai egreknya di 3 meter. 3 meter kurang sepertinya, karena ini dibuat dari bambu. 3 meter ini dah. Oh, 3 meter kah, Pak? Ya. Ya. Lanjut, Pak. Mana yang matang, Pak? Ini ya, matang satu ya. Ini ukurannya sekitar berapa ini? Ini antara 12 kiloan ya, 12 kiloan BCR-nya yang seperti ini. Sangat besar sekali. Ini ukurannya sangat besar sekali. Ini kalau ditimbang diperkirakan mencapai 40 kilo lebih dari 40 kilo ya. Dengan tingkat kematangan yang bagus. Ini ada 3 tandan yang turun dari pohon ini dan ukurannya besar semua ya. Ini besar sekali. Kalau ukuran sandal saya seperti ini, perbandingannya seperti itu. Ya masih jauh lebih besar ukuran tandan buah ini. Pohonnya seperti ini. Kondisi pohon dari kelapa sawit yang dipanen yang menghasilkan buah yang sangat besar-besar seperti ini. Jadi salah satu keunggulan dari PPKS Yang Ambi adalah tandan yang besar karena ditunjang oleh pohon yang kokoh seperti ini dengan pelepah yang cukup panjang ya. Jadi pelepahnya ini mencapai 6 meter ini kalau kita lihat seperti ini. Ini kondisi kebunnya sangat terawat. Jadi dengan kondisi yang terawat seperti ini, tidak salah hasil kebunnya juga memuaskan seperti ini. Jadi pemupukan terakhir menggunakan NPK 1616 sekitar 1 bulan yang lalu. Dan sebelumnya ini pemupukan yang tahun lalu sempat kita kurangi jumlah pupuk kimia yang kita berikan, namun kita ganti dengan pupuk dari bahan organik, termasuk juga pupuk kandang yang telah kita berikan 2 kali di dalam piringan ini. Jadi ini pemanennya kembali lagi. Rupanya ada yang kelihatan masak. Nggak tahu dipaksakan atau enggak ini. Kita lihat dulu. Tadi sudah ditinggal nih, ternyata dari jauh kelihatan merah rupanya. Penasaran dia. Jangan ragu-ragu. Belum, oh itu belum. Yang itu belum masak ternyata. Jadi dia mencoba memanen ini, penasaran. Ternyata itu belum masak, baru berwarna kuning ya. Belum oranye daging buahnya. Jadi seharusnya syarat panen yang benar itu buahnya sudah membrondol. Jadi ini tadi di bawah juga memang belum ada yang brondol. Dan dicek daging buahnya ini masih berwarna kuning. Jadi belum oranye. Hitam. Belum bisa dipanen saat ini. Mungkin panen depan baru masak ini. Kemana lagi kok muter-muter? Oh, ngangkat dulu. Nah, itu pemanennya sudah mulai mengumpulkan TPS-TPS yang sudah dipanen, dikumpulkan di TPH-TPH yang ada. Yang di sebelah sana itu ada beberapa tandan yang di bawah pohon itu. Ini ternyata masih ada satu lagi pohon yang mau dipetik. Jadi secara umum panen di sini hampir selesai. Itu ada tandan-tandan yang di pinggir yang belum dikumpulkan. Dan saat ini kita berada di salah satu TPH yang
ukuran buahnya jumbo-jumbo ya. Jadi ini ada 4 buah TBS sawit yang berukuran jumbo yang kita temukan hari ini. Ini salah satu hasil panen dari kebun ini. Ini tandan yang terbesar yang dipetik dari kebun pada hari ini. Jadi ini PPKS jenis yang ambi dengan karakter buah yang besar. Kemudian tingkat warnanya merah cerah. Hal ini disebabkan karena kebun ini dipupuk dengan baik dari jenis NPK sehingga menghasilkan hasil panen yang merah cerah seperti ini. Dengan hasil seperti ini bobotnya bisa mencapai 40 kilo ya, atau lebih ini kalau ditimbang. Jadi ini ada 2 tandan yang berukuran besar yang kita temukan di TPH ini. Satu tandan yang sebesar ini, setinggi ini. Kemudian satu tandan lagi yang lebih besar, lebih lonjong lagi, yang ini. Ini ya. Ya. Jadi ini lebih tinggi lagi daripada yang tadi. Bobotnya jauh lebih besar. Jadi ini saya perkirakan bobotnya mencapai 40 kilo minimal. Bisa lebih ini kalau ditimbang. Sayang kita tidak bawa timbangan hari ini. Kemudian ini juga ada beberapa tandan yang lain yang ukurannya lebih kecil. Ini beratnya sekitar 10 kilo ya, yang seperti ini. Ini memiliki postur buah yang rapat dan padat. Jadi salah satu keunggulan dari PPKS yang ambi adalah buahnya memiliki bobot yang berat, kemudian formasi buahnya rapat sehingga terlihat menyenangkan. Demikian dari Kebun Petani Sawit Swadaya. Salam tanam duri, salam sukses selalu.